Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang multimedia interaktif dalam pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan multimedia itu interaktif? Baik, kali ini kita akan membahasnya. Multimedia bisa digunakan sebagai media pendidikan yang dapat diandalkan dibandingkan dengan media-media lain. Multimedia mempunyai berbagai kelebihan. Multimedia juga mampu merangkum berbagai media seperti teks, suara, gambar, grafik, dan animasi dalam satu sajian digital. Multimedia juga memiliki akses interaktif dengan penggunaan. Teknologi multimedia membantu menyediakan cara yang unik untuk para peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran dan menjelaskan konten rekayasa dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. Baik, selanjutnya pengertian multimedia interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi. Digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen komunikasi. Berdasarkan pengertian multimedia dan interaksi tersebut, maka multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi, menginformasikan pesan, dan memiliki interaktivitas kepada konten navigasi dan dalam proses komunikasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang mengingat 20% dari apa yang mereka lihat, 40% dari apa mereka lihat dan dengar. Namun, sekitar 75% dari apa yang mereka lihat dan dengar dapat dilakukan secara bersamaan, menurut Lindstrom 1994. Selanjutnya, elemen multimedia interaktif. Ada 5 elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif, yaitu teks, grafik, audio, video, dan animasi. Multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, video, dan interaktivitas. Menurut Green dan Brown 2002, selain itu, interaktivitas juga merupakan bagian daripada elemen yang diperlukan untuk melengkapi proses komunikasi interaktif dalam penggunaan multimedia. Terdapat beberapa contoh metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu berbasis kertas, contohnya seperti buku, majalah, brosur. Dua, berbasis cahaya, contohnya seperti slideshow transparasi. 3. Berbasis suara, contohnya seperti CD player, tape record, dan radio. Yang keempat, berbasis gambar bergerak, contohnya seperti televisi, VCR, atau yang dikenal dengan video centered shot atau film. Yang kelima, berbasis digital, contohnya komputer. Adanya interaktif dan fitur interaktif dalam aplikasi multimedia telah menjembatani interaksi antara komputer dan pengguna. Kunci timbulnya interaktivitas yaitu adanya pemberdayaan penggunaan dalam menggunakan aplikasi multimedia sehingga dapat mengontrol isi dan aliran informasi. Baiklah, kita masuk ke kelebihan multimedia interaktif. Pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan multimedia disebut dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia ini dapat memadukan media-media dalam proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berkembang dengan baik, sehingga membantu pendidik menciptakan pola penyajian yang interaktif. Kemudian apa saja kelebihan dari multimedia ini? Berikut diantaranya. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua,
Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar, sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan, hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang keenam, melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian kita masuk ke beberapa alasan yang menjadi penguat pembelajaran harus didukung oleh multimedia interaktif. Sebenarnya, multimedia interaktif ini adalah sebagai subjek atau topik yang menarik teknologi pendidikan. Namun, desain dan pengembangan program multimedia interaktif ini sendiri adalah hal yang kompleks yang melibatkan tim ahli termasuk penyediaan konten, pengembangan multimedia, desainer grafis, dan perencanaan pembelajaran. Kemudian apa saja alasan yang menjadi penguat pembelajaran ini harus didukung oleh multimedia interaktif? Yang pertama adalah pesan yang disampaikan dalam materi lebih terasa nyata karena memang tersaji secara kasat mata. Kemudian yang kedua, merangsang berbagai indera sehingga terjadi interaksi antara indera tersebut. Yang ketiga, visualisasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, maupun animasi yang akan lebih dapat diingat dan ditangkap oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran lebih mobile jika lebih praktis dan terkendali. Dan yang kelima tentu saja lebih menghemat waktu, biaya, dan juga energi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia sendiri itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, contohnya ini adalah TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, contoh di sini adalah aplikasi game dan lain sebagainya. Multimedia pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pilihan, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga secara sengaja terjadilah proses belajar itu dan secara sengaja proses belajar itu terjadi, bertujuan dan terkendali. Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan secara tepat dan baik, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Nah, secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu yang mengajar dapat dikurangi, kualitas dan sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan, dan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya bagian E, yaitu karakteristik dan kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran adalah yang pertama,
A memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Contohnya, menggabungkan unsur audio dan visual. B. Bersifat interaktif, yaitu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang C. Bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. Yang keempat, mampu memberi kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Bukan hanya itu, multimedia interaktif juga memiliki kemampuan di antaranya dalam pembelajaran adalah multimedia interaktif mempunyai beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh media lain. Kedua, multimedia menyediakan proses interaktif dan memberi kemudahan umpan balik. Yang ketiga, multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan topik proses belajar. Yang keempat, multimedia juga memberikan kemampuan kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Adapun satu, interaktif dan umpan balik dalam multimedia. Kemampuan multimedia dalam meningkatkan kreativitas sudah teruji, karena multimedia juga memiliki unsur interaktif di antara pendidik dengan peserta didik. Interaktif dua arah ini akan menciptakan situasi dialog antara dua atau lebih peserta didik. Hubungan dialog ini akan dapat dibina dengan memanfaatkan komputer, karena komputer memiliki kapasitas multimedia yang akan mampu menjadikan proses belajar menjadi interaktif. Interaktif ini disebabkan pendidik akan menjawab persoalan-persoalan peserta didik dengan cepat, di samping menguasai perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik para peserta didik. Startvolt tahun 1994 telah maju selangkah dalam mengukur unsur interaktif program multimedia, dengan menyarankan bahwa pencipta multimedia harus menentukan umpan balik. Nah, jenis manakah yang harus diberikan kepada peserta didik? Sebab umpan balik itulah yang akan membentuk hubungan dua jalur di antara pendidik dan peserta didik, seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, proses belajar termasuk proses belajar bahasa, juga memikirkan berbagai panca indera dan keterampilan. Ini termasuk cara merespon dan cara meniru karena perbuatan itu juga melibatkan sebagai panca indera yang merangsang peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, 2. Ada kebebasan menentukan topik proses belajar. Peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan topik proses belajar yang sesuai dan disukainya. Kebebasan menentukan topik ini adalah salah satu karakteristik proses belajar dengan menggunakan komputer. Menampilkan kembali materi pembelajaran dan data yang tersimpan secara cepat dan mudah yang disediakan dalam program proses belajar. Proses belajar penjelajahan seperti ini telah lama dipraktekkan dalam dunia pendidikan, seperti yang digunakan dalam hypertext, basis data, dan lainnya, dalam konteks multimedia. 3. Kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Multimedia menyediakan peluang yang sangat besar terhadap kontrol peserta didik dibandingkan media-media lainnya. Peserta didik tidak hanya mempunyai kontrol terhadap kedalaman, penelusuran, dan pemilihan bahan, tetapi juga interaktif yang memungkinkan peserta didik menjalin komunikasi dengan program. Dalam mendefinisikan kontrol peserta didik, Baker tahun 1990 menetapkan unsur-unsur pengguna berdasarkan perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dipelajari, langkah-langkah belajar, arah proses belajar yang harus diambil,
dan gaya serta strategi dari proses belajar yang harus diamalkan. F. Dampak multimedia interaktif dalam pembelajaran. Ada beberapa persoalan yang muncul sebagai akibat dari diterapkannya teknologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, berkaitan dengan orientasi filosofis. Ada dua masalah orientasi filosofis yang muncul akibat penerapan teknologi multimedia, yaitu masalah yang berasal dari pandangan kaum objektif dan pandangan kaum konstruktivis. Menurut pandangan kaum objektivis menilai desain multimedia sebagai sesuatu yang sangat real yang dapat membantu proses pembelajaran peserta menuju kepada tujuan yang diharapkan. Ini menurut Jonasson tahun 1991. Sebaliknya, menurut pandangan kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan hendaklah dibentuk oleh peserta sendiri berdasarkan penafsirannya terhadap pengalaman dan gejala hidup yang dialami. Ini menurut Merrill tahun 1991. Kedua, berkaitan dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar multimedia interaktif dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu lingkungan belajar preskriptif, demokratis, dan sibernetik. Menurut Skewer tahun 1993. Masing-masing lingkungan belajar memiliki orientasi dan kekhasan tersendiri. Lingkungan perspektif menekankan bahwa prestasi belajar merupakan pencapaian dari tujuan belajar yang ditetapkan secara eksternal. Interaksi belajar terjadi antara peserta didik dengan bahan-bahan belajar yang sudah tersedia, dan belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat prosedural. Lingkungan belajar demokratis, yaitu menekankan kontrol proaktif peserta didik atas proses belajarnya sendiri, yang mencakup penetapan tujuan belajar sendiri, kontrol peserta didik terhadap urutan-urutan pembelajaran, hakikat pengalaman dan kedalaman materi belajar yang dicarinya. Sedangkan lingkungan belajar sibernetik yaitu menekankan saling tergantungan antara sistem belajar dan peserta. Ketiga, berkaitan dengan desain pembelajaran. Pada umumnya, desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya pengendalian dari peserta itu sendiri atas pembelajarannya. Sebagian besar peneliti mengatakan bahwa peserta bisa diberdayakan melalui kontrol yang lebih besar atas belajarnya, tetapi peserta bisa juga dihambat melalui kontrol atas belajarnya. Dalam lingkungan yang didemokratis dan sibernetik, kegiatan pembelajaran multimedia bervariasi dan tersedia untuk peserta pada saat kapan saja dan dalam berbagai bentuk, sehingga bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sendiri. Dalam lingkungan belajar perspektif, kontrol eksternal nampaknya dipaksa selama tahap awal belajar dan semakin berkurang ketika sudah terlihat kemajuan yang berarti dalam diri peserta berupa perubahan perilaku ke arah yang diharapkan. Keempat, berkaitan dengan umpan balik. Sifat dari umpan balik dalam pembelajaran multimedia sangat bervariasi, tergantung pada lingkungan di mana multimedia itu digunakan. Dalam lingkungan belajar perspektif, umpan balik sering mengambil bentuk koreksi dan deteksi terhadap kesalahan yang dibuat. Dalam lingkungan belajar demokratis, umpan balik sering mengambil bentuk nasihat atau anjuran, yaitu sekedar pemberitahuan kepada peserta tentang akibat-akibat yang muncul dari suatu pilihan tertentu atau juga berisi rekomendasi. Dalam lingkungan belajar sibernetik, umpan balik merupakan suatu negosiasi atau perundingan. Peserta menetapkan arah atau petunjuk sendiri dan membuat pilihannya sendiri, dan sistem belajar akan berusaha mempelajari pola-pola yang muncul
sehubungan dengan kebutuhannya itu, dan memberi respon terhadap peserta dengan menyediakan tantangan-tantangan baru. Kelima, berkaitan dengan sifat sosial dari jenis pembelajaran. Banyak kritik dilontarkan terhadap pembelajaran multimedia sebagai pembelajaran yang bersifat isolatif, sehingga bertentangan dengan tujuan sosial dari sekolah. Peserta didik seolah-olah dikondisikan untuk menjadi individualisme dan kontak sosial dengan teman-temannya menjadi sesuatu yang asing. Itulah beberapa masalah yang perlu diantisipasi bila suatu saat nanti diputuskan untuk menggunakan teknologi multimedia dalam kegiatan pembelajarannya. Apapun teknologi yang akan dipergunakan, hendaknya memperhatikan aspek-aspek tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti aspek psikologi, sosial, moral, di samping aspek kognitif intelektualnya. Salah satu usaha yang dikembangkan untuk mengantisipasi sejumlah potensi masalah tadi adalah perhatian yang diarahkan kepada belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia. Ini menurut Klien dan Priedaumer tahun 1992. Sedangkan menurut Hopper tahun 1992 memperluas pendekatan belajar kooperatif ini dalam lingkungan belajar yang berbasis komputer. Ia juga mengemukakan beberapa keuntungan dan penerapan belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia. Antara lain, yang pertama, adanya ketergantungan dan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, adanya interaksi yang promotif di mana usaha seorang individual akan mendukung usaha anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, kesempatan latihan untuk kerjasama. 4. Pengembangan dan pemeliharaan kelompok. Proses kelompok yang terjadi dalam lingkungan belajar ini bisa mendorong anggota kelompok untuk merefleksikan efektif atau tidaknya strategi yang digunakan.